Kayak pengen mengikis stereotip bahwa ketika orang nonton Cek Toko Sebelah, mungkin di luar kulitnya seperti bermain dengan stereotip, oh engkau Cina punya toko gitu. Tapi sebenarnya setelah nonton mungkin apa yang ada di balik itu semua adalah at the end of the day ya he's just a father yang mau terbaik buat anaknya. Ada sisi egoisnya, ada sisi pilih kasihnya yang akhirnya semua keluarga juga bisa mengalami masalah kayak gitu terlepas dari sukunya gitu. Jadi pengen berusaha ngingetin orang kalau apapun identitas bawaan kita sebenarnya at the end of the day ya kita ya manusia aja gitu. Bisa aja kita sebenarnya punya banyak sekali kemiripan, cuman beda suku aja gitu. Kalau Cek Toko Sebelah tentang keluarga, kalau Ngenes gitu, Ngenes itu tentang Ernestnya. Tentang sayanya, tentang saya dari TK, SD, sampai SMP lah dibully terus, dicina-cinain terus di sekolahan gitu kan. Lumayan loh 9 tahun tuh bukan waktu yang singkat juga. Makanya ketika SMA akhirnya aku di sekolahnya di kota. Karena papaku mungkin mikir di sana kamu akan menjadi mayoritas gitu. Jadi ditaruh di kota. Tapi dari dibully juga enggak dong? Enggak lah, di sana kita jadi mayoritas. Tapi mesti kalau misalnya benar yang dibully, Cina lo kan sama. Iya, Cina lo tos gitu. Jadi karena dibully itu akhirnya jadi film cerita tentang partly tentang kehidupan pribadiku yang karena dibully terus akhirnya sampai terbentuk pemikiran kayaknya aku nikah sama jangan yang Cina ya biar anakku nggak ngalamin apa yang aku alamin. Sebenarnya sesimpel itu pemikirannya. Pikiran itu mulai muncul waktu SMA sebenarnya, tapi sampai terus-menerus sampai dewasa mengkristal di kepala gitu. Aku nggak mau cari pacar Chinese, aku mau cari pacarnya orang Indonesia aja, Melayu aja, pribumi or whatever istilahnya ya. Tapi nggak mau nanti jangan sampai anakku ngalamin apa yang aku alamin lah gitu. Nah itu sedikit banyak diceritain di film Ngenes dan sedikit banyak terjadi di dunia nyata gitu. Ini sesuatu yang kita nggak pernah menduga, bulian itu begitu berdampak ya bagi sesuatu. Itu pernah jadi luka batinnya Ernest nggak? Pasti, justru itu yang tidak aku ketahui ternyata stand up itu salah satu bentuk terapi ya. Ketika kita ketawain bareng-bareng tuh sembuh lukanya. Dulu waktu sebelum stand up, aku paling alergi dipanggil koh. Sekarang semua anak-anak stand up, kru semua manggil koeres gitu. Dulu aku alergi karena mengingatkan sama memori-memori yang tidak menyenangkan gitu. Oh ya? Being a Chinese itu tidak menyenangkan. Being a Chinese itu dibully terus, dipinggirkan, didiskriminasi. Jadi ketika dipanggil koh tuh triggered gitu. Jadi aku dulu suka membenarkan orang kalau misalnya panggil koh, boleh panggil mas aja nggak gitu. Oh ya? Iya, sebelum stand up. Sebelum stand up gitu. Tapi setelah karena itu lebih pada mengingatkan pada pengalaman yang sungguh pahit. Betul, mengingatkan kalau lu tuh Cina gitu. Aku nggak pengen diingetin, aku pengen move on dari semua pengalaman-pengalaman buruk itu gitu. Jadi pernah nggak Ernest mempertanyakan kenapa ya gue lahir Cina ya? Oh pernah, jelas. Pernah, makanya kayak kenapa ya gue harus. Ya walaupun jawabannya mungkin terjadinya, muncul jawabannya sekitar 20 tahun kemudian ya. Biar jadi karir ternyata. Biar jadi fondasi karir gitu. Itulah rencana Tuhan ya, kita nggak tahu. Mempertanyakan kayak gini amat ya nasib gua gitu, sangat. Terutama pas SMP ya, pas udah mulai masa-masa remaja, mulai self-aware. Mungkin SD masih terlalu lugu, SMP udah mulai mikir-mikir pikiran kayak gitu persis kayak kenapa ya gue harus Cina ya, kenapa gue nggak kayak yang lain aja ya gitu. Tapi berhasil lah. Ya, paling nggak dapat istri. Ya betul, anak saya hybrid. Ibi kali. Ya, anak saya hybrid. Kemarin pada berapa tuh? 7 Desember. 7 Desember comeback Ernest Prakasa ke dunia komika. Kalau aku ngutip captionnya Ernest tuh, by the way aku bangga karena itu kan The Founder ya. The Founders, betul. Dan aku bangga sekali. Aku minta tim Kompas TV untuk nonton The Founder itu. Kenapa aku bangga? Karena di situ Ernest tampil, Panji tampil, terus Rian juara 1, Suci 1. Karena ini sebenarnya adalah mencerminkan keluarga besar suci Kompas TV. Iya betul. Nah, di keheningan arena super megah berkapasitas 10.000 orang, saya naik ke panggung, merunut kembali materi yang akan saya bawakan, berusaha memperkokoh pijakan kaki dan lain sebagainya. Karena memang lama sekali seorang Ernest tidak di atas panggung untuk open mic. Iya, sepanjang 7 tahun dari 2017 terakhir aku bikin show tunggal adalah stand up here and there, tapi 7 tahun praktis nggak pernah ketemu panggung megah lagi. Kenapa gitu. Seorang Ernest merasa perlu untuk comeback? Kangen sih.
Kangen sih Kak, kangen banget loh stand up tuh. That's where I began dan rindu sama pengalamannya, kangen banget sama stand up sebenarnya. Cuman stand up itu kan harus nulis ya, dan nulis tuh butuh waktu. Jadi sementara sebagian besar waktuku tersita sama film dan keluarga gitu, ya udah gitu. Jadi nggak sempat nulis. Tapi ketika Panji, kita bikin acara Founders yuk, aku merasa itu sebagai bentuk paksaan untuk aku nulis lagi. Jadi aku iakan, walaupun ketika itu gue mau bawain apa materinya, aku iyain aja. Karena itu menjadi terpaksa menulis karena ada event itu justru gitu. Aku agak terkejut kenapa seorang Ernest tuh masih mau bela-belain lagi untuk stand up. Karena menurut aku seorang Ernest sudah sukses kan. Apalagi kan diidentikan 2024 ini dengan agak lain yang sukses. Udah super duper jackpot untuk sebagai seorang produser film, tapi masih memilih untuk stand up. Romantismenya sih Kak, kayak aku memulai karir entertainment di situ kan, ketika terjun pertama 2011. Jadi selalu ingin kembali ke tempat itu, panggilan itu selalu ada gitu. Dan kebahagiaan ketika kita ngelempar joke, terus ya film biar gimana pun juga kan itu medium yang audiovisual yang bukan direct interaction ya. Kalau kita stand up, kita feeding off energi dari orang itu nggak tergantikan sih. Itu kayak air bah, endorfin, kayak nggak susah dideskripsikan. Tapi itu pengalaman yang keeps me coming back for more lah gitu. Aku rasa ini sebuah message yang sangat baik karena Kompas TV akan ada Suci 11. Suci 11 dan mendengar pengalaman seorang Ernest, ia mengawali karirnya di panggung stand up comedy ini berawal dari Suci, sukses dengan film-filmnya, tapi selalu ada rasa ingin kembali. Aku boleh kasih satu tip aja nggak buat peserta? Boleh. Aku selalu bilang ke teman-teman yang kemarin mau ikut audisi ataupun mau ikut Suci, aku cuma punya satu tips. Jangan nyimpen materi. Karena kita tuh banyak yang nyimpen Kak, karena pikir aku punya materi ini buat nanti. Iya kalau lolos. Pokoknya jangan pernah nyimpen materi karena akan lebih lega materi terbaik udah dikeluarin lalu struggle lalu gagal daripada materi terbaik disimpan belum sempat dikeluarin udah tersingkir. Oh itu nyeselnya minta ampun pasti. Jadi jangan pernah nyimpen materi. Udah itu aja. Nas, aku penasaran. Satu sisi selain nggak stand up lagi karena sibuk di dunia film, cuman kan Ernest kan sempat mengatakan bahwa stand up itu juga terapi ya, karena ada kejengkelan, ada keresahan, ada kemarahan. Mungkin nggak karena Ernest nggak manggung lagi itu juga karena udah nggak punya cerita yang menyesakan dada? Salah satunya. Udah secara batin udah jauh lebih tenang, kemarahan-kemarahan yang dulu sudah terobati. Jadi panggilan untuk meluapkan emosi udah nggak ada. Jadi benar-benar pure kecintaan pada seninya. Kalau dulu tuh memang banyak yang mau dicurhatin lah gitu. Sekarang ya memang komedian tuh, makanya komedian banyak hidupnya miserable karena semakin hidupnya tenang susah nulis materi komedi. Kayak sekarang hidupku tenang lah bisa dibilang begitu ya, minim turbulensi, susah nulis materi komedi malah. Karena justru turbulensi itu yang membuat kita dapat bahan gitu. Jadi karya besar itu bisa lahir justru sebenarnya dari sebuah perjalanan pahit ya? Pasti, bukan pasti sih, sebagian besar begitu pasti. Sebagian besar karya-karya terbaik pasti lahir dari kejadian yang awalnya terasa menyakitkan gitu. Kalau kata Charlie Chaplin kan itu tragedy in a close up but comedy in a long shot gitu. Asal kita mundur lama-lama jadi lucu gitu. Tapi kalau baru di depan mata pasti sakit gitu. Menjadi minoritas tak menyurutkan keberanian Ernest Prakasa untuk bersuara, merespon situasi sosial politik yang terjadi. Sikap kritisnya ini tentu mempertaruhkan karirnya. Kami kembali saat lagi. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Ya, tinggal satu. Terbayang cookies Arden ingin ku coba. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Lagi penat-penatnya? Saatnya balikin segarmu dengan Hydro Coco. Kebaikan air kelapa asli. Kembalikan kesegaran alami tubuh. Hydro Coco. Wah, makan,
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang... Itu momen blank, Kak. I don't remember anything. Perjuangannya semua kandas, tiba-tiba yang close mic Ernest Prakasa itu udah di kuping, udah nging, udah nggak denger apa-apa itu. Dan tetap ya, membawa pesan being a Chinese. Pengen mengikis stereotype. Bener, at the end of the day ya kita ya manusia aja gitu. Cuman beda suku aja gitu. Natal tuh biasanya tidak punya ritual khusus sih. Semua dirayakannya di dalam hati. Rosi, Ernest Prakasa, Minoritas Agak Lain. Kamis 26 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Itu momen